Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sistem Lampu Otomatis Berbasis ESP32 dengan indikator buzzer dan display intensitas cahaya. Di sini kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Nur Komaruzaman dengan NIM 33322400064. Yang kedua ada Dewangga Januata dengan NIM 33322301111. Yang ketiga ada Panji Utomo dengan NIM 33322400006. Yang keempat ada Dava Ardiansyah dengan NIM 33322400075. Yang kelima ada Farid Rizky Ramadan dengan NIM 33322400074. Dan yang terakhir ada Raffi Maulana dengan NIM 33322400165. Adapun tujuan dari dibuatnya rangkaian ini yaitu satu, mahasiswa mampu memahami prinsip rangkaian LDR. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan merangkai rangkaian LDR. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan rangkaian LDR. Pendahuluannya, perkembangan teknologi microcontroller saat ini memungkinkan berbagai sistem otomatisasi dibuat dengan mudah dan efisien. Salah satu penerapannya adalah pada sistem lampu otomatis berbasis sensor cahaya atau LDR yang dapat menyalakan atau mematikan lampu sesuai kondisi pencahayaan di lingkungan sekitar. Sistem ini membantu menghemat energi listrik karena lampu hanya akan menyala saat dibutuhkan. Pada proyek ini menggunakan microcontroller ESP32 sebagai pusat kendali yang menerima data dari sensor LDR untuk menentukan tingkat kecerahan. Berdasarkan hasil pendataan sensor ESP32 akan mengontrol lampu, buzzer, dan modul delay secara otomatis. Selain itu, informasi kondisi cahaya dan status sistem ditampilkan pada LCD 16x2 berbasis L2C agar dapat memantau hasil secara langsung. Kemudian adapun komponen yang digunakan pada rangkaian ini yaitu yang pertama adalah LED. LED sebagai indikator saat gelap, LED berwarna hijau yang menandakan lampunya hidup. Sedangkan saat terang, LED berwarna merah yang menandakan lampunya mati. Selanjutnya ada relay. Relay berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat pada lampu otomatis. Saat gelap, relay akan on dan lampunya hidup. Sebaliknya, saat terang, relaynya akan off dan lampunya mati. Selanjutnya ada LCD 16x2 12C sebagai indikator yang menentukan ini atau tingkat intensitas cahaya atau kondisi berupa gelap atau terang. Kondisi cahaya ditampilkan saat real time pada LCD ini. Selanjutnya ada buzzer. Buzzer ini sebagai tambahan untuk alarm yang bunyi saat gelap dan terang. Terus komponen utamanya itu ada ESP32 dan microcontroller ESP32 sebagai poli kontrol utama pada sistem. ESP32 menerima input dari sensor cahaya atau LDR, kemudian mengontrol komponen lainnya seperti LCD, relay, buzzer, dan LED untuk pengambil peran indikatornya. Kemudian sensor yang digunakan yaitu sensor LDR, sensor yang mampu membaca intensitas cahaya di lingkungan sekitarnya. Sensor ini mengidentifikasi intensitas cahaya sekitar dalam bentuk nilai.
Misal saat outputnya high maka terang dan outputnya low maka gelap. Tegangan yang berlaku itu 5 volt. Jadi saat terang tegangannya itu bernilai 5 volt, sedangkan saat low itu tegangannya bernilai 0. Berikut skema rangkaian di sini. Pertama, memakai ESP32. Ya, ESP32 ini dia itu dapat memproses dan membaca data sensor sampai mengatur output kayak lampu atau buzzer dan tampilan LCD-nya. Kemudian di sini ada LDR juga. Nah, di sini kita memakai LDR ini untuk mendeteksi intensitas cahayanya itu yang nilainya akan dihasilkan LDR itu berupa sinyal analog yang dapat berubah nilainya tergantung dari seberapa terang cahaya yang terkena dari sensor tersebut. Nah, kemudian di sini ada dua lampu. Yang pertama ada lampu hijau, yang kedua ada lampu merah. Nah, lampu merah ini di indikator bahwa keadaannya itu kondisinya gelap, dan kalau misalnya lampu hijau ini berarti kondisinya itu dia sangat terang. Dan ada dua kondisi lagi, yaitu di mana kedua lampu ini akan menyala, berarti di sini kondisinya normal. Kemudian terdapat dua buzzer. Di sini buzzer pertama akan berfungsi sebagai kondisi di mana terang, berarti dia akan nyala terus, dan kondisi gelap dia akan berkedip, bergantian berkedip. Kemudian ada LCD yang untuk menampilkan seberapa intensitas cahaya ini, seberapa besarnya dalam satuan lux dan posisi cahaya ke sorot itu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari sistem ini, yaitu menggunakan sensor LDR dan ESP32. Pada poin pertama ini kita menggunakan sensor LDR itu untuk mendeteksi seberapa terang atau gelap cahaya di sekitar. Jadi kalau cahaya sangat terang itu nilai dari LDR itu sangat kecil. Jadi kalau gelap LDR-nya itu nilainya akan besar. Nilai ini nanti akan dikirim ke microcontroller ISP32 untuk diproses. Dan selanjutnya di ISP32 ini setelah menerima data dari sensor LDR tersebut, ISP32 ini akan membandingkan nilai tersebut dengan 3 kondisi yang sudah ditentukan, yaitu kondisi terang, gelap, dan normal. Dari hasil perbandingan ini, ISP32 ini akan mengontrol lampu, relay, buzzer, dan LCD. Si LCD yang buat ngejelasin hasilnya itu. Dan ada ini kondisi cahaya terlalu terang maka pada ini akan menerima cahaya berlebih, maka lampu hijau itu akan menyala, buzzer satunya itu akan bunyi. Dan LCD menampilkan pesan cahaya itu terang, terlalu terang atau kurang pencahayaan. Kemudian pada kondisi gelap itu cahaya terlalu rendah, sistem mendeteksi kekurangan cahaya, lampu merah akan menyala dan buzzer 2 itu berbunyi. Seperti tanda bahwa itu butuh tambahan cahaya pada LCD-nya itu akan menampilkan cahaya terlalu gelap. Dan ketika kondisi normal itu cahaya pada tingkat yang sesuai, artinya kondisinya normal. Jadi kedua lampu merah dan hijau itu akan menyala bersamaan dan kedua buzzer itu akan tidak bunyi lagi atau mati. Dan pada LCD juga menampilkan cahaya normal atau kondisinya stabil. Jadi secara keseluruhan itu sistem ini bekerja otomatis, yaitu sensor LDR itu mendeteksi cahaya, ISP32-nya itu memproses data dari si sensor itu, dan hasilnya ditampilkan melalui lampu, buzzer, serta ada keterangan di LCD itu. Kemudian implementasinya itu pada sistem di rumah kaca.
Sistem ini bekerja untuk mengatur intensitas cahaya di dalam rumah kaca secara otomatis menggunakan sensor LDR, 2 lampu, dan 2 buzzer. Pada kondisi terang, intensitas cahaya sangat tinggi. Kemudian LDR mendeteksi cahaya yang sangat terang. Lampu hijau menyala sebagai tanda cahaya berlebih. Kemudian buzzer 1 menyala terus sebagai peringatan bahwa tanaman mendapat terlalu banyak cahaya. Artinya itu cahaya misalnya dengan menutup tirai atau mematikan lampu tambahan. Saat kondisi gelap, intensitas cahaya sangat rendah. LDR mendeteksi cahaya yang sangat gelap. Lampu merah menyala sebagai tanda kekurangan cahaya. Dan buzzer 2 berkedip dingin untuk memberi peringatan bahwa tanaman membutuhkan tambahan cahaya. Artinya diperlukan penambahan cahaya seperti menyalakan lampu buatan di rumah kaca. Saat kondisi normal, cahaya cukup. LDR mendeteksi cahaya dalam batas normal. Lampu merah dan lampu hijau menyala bersamaan sebagai tanda kondisi stabil. Kedua buzzer mati karena intensitas cahaya sudah sesuai kebutuhan tanaman. Artinya tidak perlu tindakan apapun. Sistem tetap diam. Dengan sistem ini, rumah kaca dapat menyesuaikan pencahayaan secara otomatis agar tanaman tetap tumbuh optimal tanpa perlu pengawasan terus-menerus. Kemudian di sini terdapat analisis data. Yang pertama itu kondisi cahaya itu sangat terang, di mana nilai LDR-nya sekitar 3017. Kemudian intensitas cahayanya itu dalam satuan itu akan kisaran kurang dari 23. Terus akan lampu hijaunya itu akan nyala dan yang lainnya akan mati dan buzzer itu akan menyala terus. Kemudian di sini keterangannya itu berarti dia sangat terang. Kemudian kedua di sini dia normal, nilai LDR-nya dari 3017 sampai 1498 dan intensitas cahayanya itu sekitar 25 sampai 209 lux. Kemudian lampu merah dan lampu hijau itu indikatornya akan aktif dan buzzer akan mati. Sehingga cahayanya itu akan stabil, tidak kurang. Kemudian yang ketiga itu sangat gelap, di mana yang LDR-nya itu dia lebih sedikit, yaitu 1498, dan dia nilai intensitas cahayanya itu sangat besar, lebih dari 219 lux, sehingga lampu yang akan menyala dengan merah dan buzzer akan menyala stabil. Kemudian keterangan di sini berarti cahayanya akan kurang. Selanjutnya ini akan simulasi dari workingnya. Nah, jadi di sini adalah kondisi di mana di bagian normal, ketika normal itu dua lampu itu akan menyala bersamaan. Jadi cara kerjanya itu sistem bakal baca nilai analog dari sensor LDR ini, kemudian nilai ini akan dikonversi gitu, dan akan dibandingin sama batas ambang yang sudah ditentukan. Misalnya nih, kalau misalnya LDR ini ya kita naikin lah tinggi gitu, sekitar segini. Nah, ini lampu hijau akan menyala dan bagian satu akan menyala terus. Di sini kalau misalnya ada tentang 3017 sampai 1490 ini, berarti kondisinya ini sangat terang. Di lampu merah, terus kalau misalnya lampu hijau nyala terus.
Kemudian jika kondisi turun, misalnya nilainya sampai 110 lux, di sini kedua lampu akan menyala dan dua buzzer ini dia akan mati, tidak nyala, mengkondisikan bahwa kondisi ini normal. Kemudian kalau misalnya jika dia luxnya dinaikin, intensitas cahayanya di sini signifikan, berarti dia akan kondisinya gelap, dimana lampu hijau akan mati dan lampu merah itu akan menyala, dan laser yang kedua ini dia akan menyala bergantian, sehingga semua proses ini terjadi secara otomatis ya, sesuai dari intensitas cahaya. Jadi setiap kali intensitas cahaya ini berubah, nilai sensor itu akan langsung membaca ulang dari SP32 ini. Lalu sistem itu akan menentukan gitu ya. Jadi kondisi itu dan mengatur keluaran dari database yang sudah diprogram dalam microcontroller. Nah, di sini kami menggunakan LDR gambarnya, kemudian ada dua buzzer, terus ada dua lampu yang hijau dan merah, dan LCD-nya sebagai indikator bahwa lampunya itu gelap dan bisa terang juga. Nah, sebagai indikator bahwa lampunya ini sebagai indikator bahwa lampunya ini sebagai indikator bahwa lampunya ini sebagai indikator bahwa sebagai indikator bahwa Adapun kesimpulan yang telah didapat setelah melakukan rangkaian rangkaian ini yaitu 1. Sistem lampu otomatis berhasil bekerja sesuai perubahan intensitas cahayanya. Yang kedua, LCD menampilkan nilai cahaya secara real time. Yang ketiga, sistem ini efisien, mudah dibuat, dan cocok diterapkan di lingkungan rumah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.